Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Afrida Aritonang dengan NIM 2315050009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8, yang mana itu kelompok dari Saudara Hamdan Halomon tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29, yang membahas pentingnya adab, meminta izin, dan etika bertamu dalam perspektif pendidikan Islam. Yang mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang mana pembahasannya itu, dalam Islam, adab merupakan bagian penting dari pendidikan. Adab tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga mencerminkan akhlak dan kepribadian seseorang. Bahkan terdapat ungkapan bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu, karena ilmu yang tidak disertai adab dapat kehilangan nilai dan manfaatnya dalam kehidupan. Salah satu bentuk adab yang diajarkan Islam adalah adab bertamu. Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap muslim menghormati orang lain ketika berkunjung ke rumah mereka. Dengan menjaga etika bertamu, hubungan sosial menjadi lebih harmonis, saling menghargai dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan agama. Landasan utama pembahasan ini terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai privasi, kehormatan, dan kenyamanan setiap individu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, seseorang yang ingin memasuki rumah orang lain harus meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Apabila belum mendapat jawaban, maka ia diperbolehkan meminta izin hingga 3 kali. Jika tetap tidak diizinkan, maka ia harus kembali tanpa merasa tersinggung. Sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pemilik rumah. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa apabila tidak ada orang di rumah atau pemilik rumah meminta tamu untuk kembali, maka tamu harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Hal ini mengajarkan pentingnya menghormati keputusan orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam hubungan sosial. Sementara itu, ayat 29 menjelaskan adanya pengecualian bagi bangunan atau tempat umum yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal, seperti toko, pasar, atau fasilitas umum lainnya. Dalam kondisi tersebut, seseorang boleh masuk tanpa minta izin karena tempat tersebut memang disediakan untuk kepentingan masyarakat. Dari sisi pendidikan, konsep adab memiliki makna yang sangat luas. Secara bahasa, adab berarti mendidik, membina sopan santun, dan membentuk perilaku yang baik. Secara istilah, adab adalah seperangkat nilai dan kesadaran moral yang membimbing manusia agar bertindak sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial. Para ulama menjelaskan bahwa adab merupakan fondasi utama akhlak. Adab mencakup sikap rendah hati, menjaga lisan, menghormati orang lain, menunaikan amanah, dan mengendalikan diri dari perilaku yang merugikan. Dengan demikian, adab tidak hanya membentuk kesolehan pribadi, tetapi juga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Adab meminta izin sebelum bertamu juga merupakan bentuk pendidikan etika sosial dalam Islam. Melalui kebiasaan ini, seseorang belajar menghormati privasi, menjaga perasaan orang lain, serta membangun hubungan yang penuh rasa aman dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut sangat relevan diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Sebagai kesimpulan, Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 mengajarkan bahwa meminta izin, mengucapkan salam, menghormati privasi, dan menerima keputusan orang lain merupakan bagian dari pendidikan karakter dalam Islam. Dengan menerapkan adab tersebut akan terbentuk pribadi yang berakhlak mulia serta masyarakat yang harmonis, beradab, dan penuh penghormatan terhadap sesama. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi saya untuk kelompok 8. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.